Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Siriwiyandari dari kelompok 5B4 dengan NIM 18 10 30 11 02. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen evakuasi korban massal untuk memenuhi dari praktikum pada dosen pembimbing Bapak Tri Laksono SSTM S1 AIKO. Nah, oke, di sini untuk manajemen evakuasi bencana, mari kita mulai dengan bencana itu sendiri. Nah, bencana ini ada dua kategori, yaitu ada bencana alam dan bencana dari ulah manusia itu sendiri. Nah, untuk yang bencana alam seperti adanya gempa bumi, banjir, terus tanah longsor, gunung meletus, seperti itu ya. Kemudian untuk akibat dari ulah manusia itu sendiri itu ada yang namanya kebakaran, kemudian ada kriminal, terus ledakan bom, terus adanya kecelakaan transportasi baik darat, udara maupun laut. Kemudian lalu dari bencana tersebut bagaimana sih dampak dari yang ditimbulkan oleh bencana tersebut terhadap manusia itu sendiri. Nah, terutama terhadap masyarakat ya. Nah, kemudian tentunya di sini banyak menimbulkan korban massal. Nah, baik itu dia terjadinya luka berat, ringan, sampai ke kematian. Terus adanya kepanikan, kebingungan, serta depresi, kemudian adanya rusaknya sarana kesehatan, dan melemahnya sistem perekonomian atau adanya gangguan gizi, kemudian masalah sanitasi lingkungan, kemudian penyakit yang menular dan terjadinya stres post trauma, stres post terjadinya bencana tersebut. Nah, ini adalah beberapa dari dampak kesehatan terhadap masyarakat pasca bencana tersebut. Nah, pada saat bencana tersebut. Kemudian di sini timbul masalah lagi. Nah, korbannya banyak, tetapi sumber daya yang ada itu sedikit. Lalu bagaimana untuk mengatasi dari permasalahan ini? Nah, tentu saja kita di sini memerlukan yang namanya triase. Nah, triase ini dia itu sudah ada sejak zaman perang dulu. Nah, triase ini apa sih fungsinya? Yaitu fungsinya untuk memilah-milah korban berdasarkan derajat atau tingkat keparahan dari korban tersebut. Nah, itu untuk triase tersebut. Apakah nanti korban itu masuk ke kategori yang sangat parah? Nah, bisa diberikan label seperti merah, kuning, hijau, bahkan setelah tidak dapat ditolong maka menggunakan triase hitam. Nah, intinya triase itu merupakan seleksi berdasarkan derajat keparahan yang diderita oleh pasien tersebut. Kemudian untuk yang triase itu sendiri ini tadi ya pengertian secara umumnya itu merupakan suatu sistem untuk melakukan pemilahan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan evakuasi korban. Nah, kemudian ini juga berdasarkan seleksinya berdasarkan jumlah dari problem dari jumlah dari penderita itu sendiri. Kemudian untuk problem yang ada pada penderita tersebut. Nah, di sini pada suatu kondisi bencana tentu adanya suatu problem yang dialami oleh penderita. Nah, bagaimana sih penderita itu mengalami problemnya? Apakah penderita itu ada gangguan pada ABC-nya, maksudnya air breathing dan exercise, exercise pula, air breathing dan circulation-nya. Nah, jika ada, lalu maka itulah gunanya untuk melakukan yang namanya triase tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan jumlah penderitanya itu sendiri? Nah, jumlah penderita itunya sendiri diseleksi berdasarkan keadaan atau tingkat rendah atau tingginya harapan hidup dalam beberapa waktu seperti itu. Dan disesuaikan juga dengan sarana dan tenaga kesehatan yang ada. Terus untuk yang prinsipnya
kalau untuk jumlah penderita itu sendiri sebanyak apapun korbannya, maka sebisa mungkin semakin banyak kita melakukan menyelamatkan korban itu adalah semakin baik. Nah, seperti itu. Intinya kalau di dalam suatu bencana itu semakin banyak kita menyelamatkan korban atau mengevakuasinya semakin baik pengkreasinya seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih untuk tujuan dari triase itu sendiri? Nah, tentunya di sini triase itu diciptakan memiliki tujuan gitu ya. Nah, tujuannya itu salah satunya itu untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien yang benar dengan jumlah yang terbatas seperti itu. Kita harus mendapatkan hasil terbaik sebaik mungkin dengan kondisi atau sumber daya yang terbatas. Nah, kemudian tujuannya itu juga transportasi korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai seperti itu. Itu juga termasuk tujuannya. Kemudian tujuan yang tidak kalah penting di sini kita juga menekan angka dari morbiditas, mortalitas dan kecacatan dari pasien korban tersebut. Itu tujuan dari THC itu ada 3 ya. Nah, 3 ini tadi harus menangkap pada yang ini. Kemudian ini adalah contoh dari pengevakuasian korban. Di sini ada evakuasi korban masalnya. Di sini jumlah pasiennya banyak, terus banyak yang fasilitas yang terganggu, terus triase itu jangan diperlukan di sini. Nah, kemudian kita ke dasar-dasar dari triase itu. Nah, di sini ada dasar dari triase itu sendiri. Untuk pertama itu adalah jumlah pasien yang cedera. Seberapa banyak jumlah pasien yang cedera itu harus kita selamatkan. Nah, kemudian setelah kita ada jumlah pasien, kemudian kita menentukan derajat cedera pasien tadi dengan menggunakan labeling tadi baik merah, kuning, hijau, dan hitam. Kemungkinan lalu dia adanya kemungkinan bertahan hidup dari si pasien tersebut. Kemudian adanya sumber daya yang memadai dari pada saat kita menolong korban tersebut. Nah, ini adalah dasar-dasar dari triase tersebut. Nah, kemudian yang dilakukan, apa sih yang kita lakukan pada triase tersebut? Nah, di sini kan tadi kita pemberian triase. Nah, untuk sebelumnya itu kita harus menentukan bagaimana penilaian atau tanda fiskal dari kondisi bencana tersebut. Nah, setelah itu lalu kita nilai juga bagaimana harapan hidup si pasien tersebut, apakah tinggi ataukah minim seperti itu. Penilaiannya tidak tindakan yang diperlukan. Kemudian dari kemampuan medisnya itu sendiri bagaimana seperti itu. Nah, kemudian harus adanya penanganan definitif atau dan terakhir itu baru melakukan pemberian label. Nah, di sini tidak adanya pemilah-milahan atau pemilih-milihan antara korban 4 orang atau ratusan orang. Tetapi akankah lebih baiknya untuk memprioritaskan atau mendahulukan korban yang banyak, kalau masalah yang banyak daripada yang sedikit seperti itu. Nah, ini ya yang harus diprioritaskan atau didahulukan. Nah, triase itu sendiri memiliki metode. Nah, metodenya itu ada beberapa. Itu pertama ada STAR. Nah, STAR itu nanti akan dijelaskan lebih detailnya nanti ya. STAR itu secara panjangannya itu simple triase and rapid treatment. Nah, di sini ada beberapa triase dan kemudian untuk selanjutnya ada primary survey. Nah, primary survey itu ada ABC tadi bisa atau CAB ini sebenarnya sama, air, breathing, dan circulation. Nah, terus ada yang setelah itu ada algoritmanya nanti. Di sini ya. Nah, kemudian untuk pada saat kita
pengevakuasian pada saat kita penolongan di bencana tersebut. Nah, kemudian kita harus memperhatikan kebijakan. Bagaimana sih kebijakannya ketika kita menyelamatkan atau menolong pasien tersebut. Nah, kemudian dari kebutuhan medisnya itu sendiri, bagaimana kita lihat bagaimana derajat cederanya, kemudian harapan hidupnya di pasien tersebut. Kita harus memberikan triase dulu sebelum melakukan tindakan. Kita kelompokkan dulu berdasarkan triase, baru kita berikan tindakan. Nah, yang perlu kita perhatikan sangat penting sekali bahwa ketika kita melakukan pemberian label, tindakan yang semacam itu tidak boleh lebih dari 60 detik atau 1 menit. Karena itu sangat menentukan sekali derajat keparahannya si pasien tersebut. Semakin lambat kita menolongnya, maka angka kematian semakin tinggi. Tetapi akan semakin cepat, maka angka kematian semakin rendah. Seperti itu. Ingat waktu ya, 60 detik itu tidak boleh. Kemudian tentukan fasilitas terbaik untuk penanganan. Misalnya ini pada pasien yang terkena prioritas merah. Nah, itu kan tentunya fasilitasnya itu tadi kemana harus kita bawa pasien merah ini, dan perlu adanya pencepatan pada penolongan. Pasien merah itu membutuhkan apa saja, seperti itu pasien kuning itu seperti apa yang dibutuhkan gitu. Fasilitasnya harus kita dahulukan. Nah, ini ya untuk yang primary survey, kemudian harus ada prioritasnya, atau terus ada pengkode atau labelingnya, dan terus ada treatmentnya. Nah, di sini untuk klasifikasinya itu ada beberapa. Oke, untuk yang pertama, klasifikasi dari kita pada saat kita memberikan label atau triase pada penderita atau korban. Nah, yang pertama itu prioritas pertama adalah triase merah. Nah, triase merah ini dia itu mengancam nyawa, tetapi harapan hidupnya masih ada. Nah, misalnya ini ada gangguan pada, misalnya ada luka berat, terus gangguan circulation air breathing tadi, kemudian ketika dia mengalami gangguan ini, apakah kita bisa memberikan RGP pada penolongannya, seperti itu. Kemudian penanganannya ini bersifat segera harus dilakukan penanganan, kemudian ini ketika tidak cepat ditolong, maka akan meninggal dalam waktu 2 jam atau lebih cepat jika tidak ada penolongan yang tepat untuk yang prioritas merah ini. Nah, bagaimana untuk contohnya? Contoh dari kasus yang memerlukan prioritas yang merah ini. Yang pertama itu contohnya seperti obstruksi jalan nafas ya. Jalan nafasnya terganggu, kemudian kegawatan pernapasan, kemudian ada shock, seperti itu. Kemudian ada trauma parah, terus luka bakar dengan trauma inhalasi, seperti itu. Nah, itu beberapa contoh dari kasus yang memerlukan prioritas pertama, yaitu merah. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, dia ini kuning. Nah, kuning ini dia luka berat tetapi tidak mengancam nyawa. Nah, potensi mengancam jiwa atau fungsi vitalnya bila tidak segera ditangani atau dievakuasi ke fasilitas kesehatan sebelum 6 jam, biasanya kondisi akan membutuhkan pembedahan, seperti itu. Konsepnya pada prioritas kuning ini, dia itu tidak boleh penanganannya itu bersifat terlambat. Intinya, ketika kita menemukan pasien yang melabelin kuning ini, dia itu harus segera, bukan segera sih, maksudnya prinsipnya itu jangan terlambat diselamatkan, seperti itu. Nah, bagaimana sih contoh kasusnya? Ini sifatnya mendesak ya. Nah, bagaimana sih contoh kasusnya pada prioritas kuning ini atau yang kuning ini, prioritas 2? Yaitu misalnya contohnya pada trauma abdomen, pada perutnya misalnya ada trauma, kemudian trauma dada tertutup tanpa ancaman asfiksia, kemudian adanya trauma ekstremitas
pada tulangnya, kemudian dengan peredaran darah yang pada tulang dengan peredaran darah yang terkontrol Mas Ian. Terus trauma kepala yang tertutup, terus trauma mata dan luka bakar yang derajat sedang seperti itu. Itu beberapa contoh dari kita memberikan untuk prioritas yang kuning ini. Nah, lalu kita berlanjut ke prioritas ketiga, yaitu prioritas yang warna hijau ya. Prioritas yang warna hijau ini bisa ditunda pengevakuasiannya seperti itu. Penanganannya seperti layanan biasa, kemudian tidak terlalu mendesak, dapat ditunda jika ada korban yang lebih memerlukan seperti itu ya. Kemudian untuk contoh kasusnya ini seperti luka terjadinya memar, kemudian lecet, kemudian frakturnya itu simpel dan luka bakarnya misalnya pada luka bakar itu ringan. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, prioritas terakhir yaitu prioritas hitam atau 4. Nah, ini lukanya itu sangat berat dan tidak bisa diselamatkan lagi. Prioritas 4 itu tadi. Ini yang Pak. Maaf sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya itu ada hitam prioritas 4. Nah, prioritas 4 ini tidak bisa diselamatkan lagi ya, udah dalam kondisi meninggal seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari labeling atau penlabelan dari triase tersebut. Ini ya, ini ada prioritas pertama merah, terus kuning, kedua, ketiga. Seperti ini contoh dari labelingnya. Nah, selanjutnya itu ada ini lembaran dari pentriasian tersebut. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, yang prioritas merah, terus ada kuning, terus ada hijau, dan ada hitam, seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya kita ke metode triase. Oke, metode triase ini dipakai dalam pelaksanaannya itu adalah sistem STAR. Metode triase ini diawali dengan sistem STAR. Tadi itu simple triase and rapid treatment. Nah, pertama ada yang awalnya itu, kemudian airway, breathing, circulation, kemudian adanya kesadaran. Baik, untuk yang airway ini, untuk yang awal. Nah, untuk yang awal itu kita panggil semua korban yang bisa berjalan, kemudian diperintahkan untuk mendekat ke kita. Kemudian setelah itu ketika dia dapat berjalan, maka kita berikan triase warna hijau. Kemudian bagaimana untuk selanjutnya dengan airway? Nah, baik, ini tadi setelah awal kemudian airway. Nah, lalu bagaimana dengan melakukan tindakan airway ini? Yaitu yang pertama kita lakukan dengan penderita yang terdekat dari kita. Nah, setelah itu ketika kita membantu yang terdekat, kita lihat apakah pasien tersebut masih bernafas seperti itu. Nah, ketika pasien tersebut tidak bisa bernafas, maka bukalah jalan nafasnya dengan menggunakan buka jalan airway-nya atau jalan nafasnya. Kemudian bila pasien itu tidak bernafas, buka airway itu dengan metode chin lift yang seperti ini ya, seperti ini. Terus kita buka, kemudian ketika pasien itu tidak bernafas, maka
kita berikan yang triase yaitu warna hitam. Kemudian bila bernafas, bila ada nafasnya seperti itu, kita berikan triase warna merah. Namun ketika dia bernafas secara spontan, kita lanjutkan ke yang ini, ke breathing. Oke. Nah, untuk yang pada tahap breathing ini, yaitu kita bisa melakukan yang namanya kita melihat apakah dia ada nafas spontan tadi ya. Nah, ketika dia bernafas secara spontan, misalnya ini spontan breathing, terus dia ada ketika dia nafas spontannya itu besar dari atau lebih dari 30 kali per menit, maka diberikan yang namanya labelnya merah. Kemudian ketika dia itu bernafasnya spontannya kurang dari 30 kali per menit, maka kita lakukan ke tahap berikutnya. Bagaimana tahap berikutnya? Yaitu ada circulation. Nah, seperti ini. Ini ya circulation. Nah, circulation ini kita melihat dari capillary refill-nya. Nah, capillary refill-nya ini apabila lebih dari 2 detik, nah seperti itu, nah kita lakukan triase merah. Kita berikan triase merah. Akan tetapi jika kurang dari 2 detik itu tidak ada capillary refill-nya itu, maka kita ke tahap berikutnya. Nah, kemudian ketika kita dalam kondisi gelap misalnya nih, sulit meraba atau menemukan yang namanya capillary refill tadi, kemudian kita periksa denyut nadi radialisnya. Radialis. Nah, biasanya yang lebih sensitif itu tiga jari ini, lebih jari tengah misalnya. Nah, kemudian ketika dia itu teraba atau terasa, nah itu kita berikan yang namanya label merah. Ketika dia tidak ada teraba, nah kita ke berikutnya sini ke pengujian berikutnya. Pengujian berikutnya itu ada kesadaran. Nah, kesadaran ini ketika dia tidak dapat mengikuti perintah, maka diberikan yang namanya prioritas merah gitu. Kemudian untuk ketika pasien itu dapat mengikuti perintah, maka diberikan triase warna kuning. Seperti itu. Nah, ini untuk yang start tadi ya, simple start tadi. Kemudian ada ini adalah algoritma dari pentriasian atau pemberian triase. Pertama itu kita lihat apakah pasien tersebut bisa berjalan atau tidak. Ketika pasien bisa berjalan, maka cederanya tergolong cedera ringan, maka diberikanlah triase warna hijau. Kemudian ketika pasien itu tidak dapat berjalan, kita lihat apakah pasien itu bernafas atau tidak. Jika pasien itu bernafas, kita lihat nafasnya apakah lebih dari 30 kali per menit atau tidak. Jika lebih dari 30 kali per menit, maka memberikan triase merah. Tetapi jika kurang dari 30 kali per menit, maka periksa perfusinya, denyut nadinya bagaimana. Kemudian jika tidak ada atau jika tidak ada mungkin kemudian kontrol pendarahannya. Setelah itu lakukan triase merah. Kemudian untuk yang ada ke itunya ada denyut nadinya teraba seperti itu, kita lakukan periksa kesadarannya. Lalu apakah pasien tersebut sadar? Kalau sadar dia ke triase kuning. Jika tidak sadar ke triase merah. Nah, kemudian untuk yang tadi di sini kan dia bisa atau tidak bernafasnya. Ketika dia tidak bisa bernafas, kemudian kita buka jalan nafasnya dengan metode chin sleep tadi. Terus jika jalan nafasnya ada, kemudian ada tidak nafasnya setelah pemberian airway. Nah, jika tidak ada, maka dikategorikan sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian jika ada, kita lihat apakah pernapasannya itu lebih dari 30 kali per menit. Jika lebih, maka dikategorikanlah triase, masuklah triase merah. Nah, seperti itulah algoritma dari metode STAR untuk pemberian triase tersebut.
Nah, sini kemudian ada triase dan evakuasi. Nah, di sini ada pada saat kita mengevakuasi korban tentu ada yang triase hijau, kuning, merah, dan hitam. Nah, untuk yang triase hijau itu dirujuk ke puskesmas terdekat. Kemudian untuk yang kuning itu ke rumah sakit kecil. Kemudian yang merah atau yang hitam itu ke rumah sakit ke kabupaten atau RSU terdekat, RSUD yang besar lah intinya gitu, RSUD pusat. Kemudian hal ini tidak menutup kemungkinan kita harus juga melihat dari kondisi atau jarak yang ditempuh ketika menuju ke rumah sakit tersebut. Misalnya ketika kita mengevakuasi pasien itu triasenya merah dan jaraknya sangat jauh, harus mendaki gunung, terjal dan lain sebagainya, intinya susah gitu. Nah, kita memiliki alternatif lain, kita bisa bawa ke rumah sakit tersebut. Intinya mempertimbangkan dari jaraknya juga seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ini adalah suatu sistem pada saat penyelamatan korban. Di sini ada rescue, terus ada keamanan dari penolong, kemudian bagaimana tim kesehatannya, kemudian bagaimana tindakan akhirnya sampai ke rumah sakit. Nah, ketika kita sebagai misalnya tim rescue di sini harus memperhatikan keselamatan dari penolong tersebut. Nah, keselamatan penolong adalah utama, jangan sampai yang penolong tadi menjadi korban berikutnya. Itu tidak dianjurkan ya, seperti itu. Nah, di daerah yang ini tentu banyaknya kasus-kasus tersebut sehingga kita dapat mengevakuasi berdasarkan triasenya. Yang ini kalau triase hijau itu dia ke sini ke rumah sakit kecil, terus puskesmas intinya, kuning ke rumah sakit kecil, terus merah itu ke udah rumah sakit pusat seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini adalah untuk cara kita untuk pemberian label pada saat terjadinya bencana seperti itu. Nah, kita identifikasi dulu, terus kita prioritaskan, terus cara mana yang lebih mudah dan tidak mungkin mengecoh. Nah, seperti ini. Ini kan dia langsung tulis di kulitnya. Mungkin dia tidak ada kertas atau sebagaimananya di lapangan. Boleh ya dilakukan seperti ini, boleh. Seperti ini boleh, seperti ini boleh. Yang penting itu adalah kejelasan dari data si pasien tersebut. Jelas kalau pasien tersebut ini dan ini kerusakannya dan ini yang dia alami seperti itu. Intinya harus jelas seperti itu untuk pelabelannya. Kemudian selanjutnya ada secondary triase. Secondary triase ini bagaimana kita melihat kesadaran dari pasien tersebut dengan mengeceknya dengan menggunakan GCS atau Glasgow Coma Score. Nah, ini meliputi bagaimana respon dari matanya, kemudian dari verbalnya bagaimana, kemudian motor responnya bagaimana, apakah kita memanggil dia gerakan matanya itu masih ada kayak gitu. Nanti ini di sini. Kemudian verbalnya apakah kita menyadarkannya misalnya pak gitu, dia masih ada respon verbalnya, ini nanti di sini. Kemudian bagaimana respon motornya, apakah bisa gerak-gerak jarinya kayak gitu, bisa gerak-gerak lah anggota tubuhnya seperti itu. Nah, nanti setelah ini dijelaskan dari seperti ini, kita dapatkan hasilnya baru kita jumlahkan seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya, triase ini merupakan suatu pemilahan korban berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, triase itu ada merah, kuning, hijau, dan hitam. Merah adalah prioritas, kuning adalah yang nomor 2 dari bawah merah dan tidak mendesak, tapi harus segera ditolong juga. Kemudian yang hijau itu luka ringan atau masih tergolong kecil, luka derajat keparahannya. Kalau yang sudah hitam itu yang tidak terselamatkan lagi. Nah, kemudian ada untuk yang
penolongan pada pasien itu kita menggunakan metode STAR, bagaimana simple triage and treatment tadi, seperti kita lihat itu bagaimana awalnya, kemudian airway-nya, kemudian breathing-nya, kemudian itu ada sirkulasinya, kemudian bagaimana tingkat kesadarannya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan simple STAR, kemudian kita mengevakuasi pasien, apakah pasien ini bisa ke rumah sakit terdekat atau hanya ke rumah sakit kecil dan bahkan ke rumah sakit besar. Nah, intinya sekali lagi ditekankan bahwa ketika kita menolong pasien, seorang yang sebagai penolong itu harus dalam kondisi yang benar-benar aman dan jangan sampai uh, penolong tadi menjadi korban berikutnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk secondary survey-nya yang ini tadi menggunakan GCS. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for attention. Tetap semangat untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Semoga yang sedikit menjadi berkah. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin ya Allah. Ya itulah pokoknya baik-baik untuk Indonesia dan kembali belajar UNISA tercinta. Oke, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.